Halo guys, perkenalkan nama saya Fira Rusmawati, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna, yaitu katak. Nah, fase pertama itu adalah fase pembuahan telur. Pada katak berbeda dengan pembuahan pada organisme atau hewan yang lainnya. Jika pada hewan lainnya pembuahan berada di dalam tubuh betina, pembuahan telur pada katak terjadi di luar tubuh betina atau pembuahan eksternal. Katak betina akan mengeluarkan banyak telurnya di air ketika musim pembuahan. Selanjutnya telur tersebut akan dibuahi oleh katak jantan. Telur katak yang dikeluarkan oleh katak betina akan bergerombol, yaitu karena ada semacam perekat yang menyatukan satu dengan lainnya. Perekat tersebut berbentuk seperti jeli yang berfungsi untuk melindungi sel telur. Nah, yang selanjutnya itu fase kecobong atau katak. Terkadang disebut juga dengan berodo. Pada fase awal berodo belum bisa mencari makanan sendiri, sehingga akan berada di sekitar telur untuk mendapatkan sisa makanan yang berada pada cangkangnya. Pada fase awal ini kecebong juga mulai membentuk organ insan atau dapat bertahan hidup di air. Nah, bentuk kecebong akan sempurna setelah 1 minggu. Bentuknya bulat berekor dan insang yang mulai terbentuk masih berada di luar tubuh atau belum terbungkus. Sekitar 4 minggu baru mulai terbentuk kulit yang berfungsi untuk melindungi insang, dan perlahan ekor berodo juga akan memendek. Selanjutnya, kecebong akan berodo akan terus mengalami proses perubahan, baik perubahan secara morfologis maupun fisiologis. Tepatnya pada minggu ke-6, kaki, belalang, dan organ paru-paru katak akan mulai terbentuk. Antara minggu ke-6 sampai ke-9 akan mulai terlihat bentuk kepala katak. Pada masa kecebong menggunakan makanan serangga yang mati di perairan. Dan tahap yang selanjutnya yaitu fase katak muda. Fase ini dimulai pada minggu ke-12. Katak muda akan mengalami perubahan bentuk morfologis dan fisiologis yang sangat berbeda, seperti ekor katak memendek, insang hilang, paru-paru mulai berfungsi, dan mulai katak melebar. Bukan hanya itu, tetapi habitat hidupnya juga mulai berubah. Katak muda sudah mulai meninggalkan perairan dan melakukan banyak aktivitas di perairan. Fase katak muda ini cukup singkat, yaitu hanya sekitar 3 minggu saja sebelum masuk ke fase berikutnya. Tahap selanjutnya adalah fase dewasa. Pada minggu ke-16, katak sudah terbentuk sempurna. Katak dewasa sudah tidak lagi mempunyai insang dan berganti menjadi paru-paru. Bentuknya pun jauh berbeda dengan berudu pun sudah tidak mempunyai ekor lagi. Katak dewasa mempunyai kaki yang kuat dan bisa lapung di antara setiap jarinya. Katak dewasa tidak lagi hidup di air. Mereka hanya akan menuju ke perairan saat masa pembuahan, dan kemudian terulang lagi proses berulang katak. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa. Nah, fase pertama itu fase menjadi telur. Tahap pertama yang dilewati kecoa saat bermetamorfosis adalah telur. Hasil dari proses pembuahan antara sel telur betina dan sel jantan atau spermatozoa akan menghasilkan telur yang nantinya akan melewati fase nimfa. Telur tersebut biasanya akan diletakkan oleh induknya pada tempat-tempat yang aman atau jarang dilalui manusia dan hewan lain, seperti di sampah. Nah, jumlah yang dapat dicapai dalam sekali proses bertelur antara 16 sampai dengan 32 butir, dan umumnya akan saling menempel satu sama lain akibat adanya jaring khusus pada permukaannya. Selanjutnya ada fase netas, akan menjadi kecoa muda atau disebut juga sebagai nimfa. Jika diperhatikan dengan mata telanjang, nimfa sangat menyerupai kutu beras tapi dengan warna putih. Pada saat baru menetas, nimfa tidak akan memiliki sayap, tetapi kecoa muda sudah bisa berjalan mencari makannya di sekitar. Lama fase ini menjadi kecoa dewasa adalah 60 hari, di mana kecoa melahirkan 4 sampai 7 kali. 7 kali pergantian kulit hingga menjadi keras dan berwarna coklat. Nah, selain itu, kecoa yang masih muda akan mengalami pertumbuhan sayap ketika proses ganti kulit yang terakhir atau sebelum memasuki tahapan imago. Selanjutnya itu ada fase imago atau kecoa dewasa. Ini adalah fase metamorfosis terakhir yang dilewati oleh kecoa. Tahap kecoa dewasa ini dimulai ketika akhir fase nimfa, di mana kecoa muda telah memiliki 2 pasang sayap namun masih belum bisa digunakan untuk terbang. Tetapi semakin bertambahnya usia,
ukuran kecoa semakin besar dan memiliki sayap yang kuat untuk dapat digunakan terbang jauh, hingga pada akhirnya akan melakukan masa reproduksi dengan pasangannya. Lamanya tahap Imawa dilewati kurang lebih 20 hari, dan setelah benar-benar dewasa, kecoa betina akan mampu bertelur dewasa. Kecoa betina akan mampu bertelur sampai dengan 20 kali, hingga akhirnya tidak dapat melakukan reproduksi